Baik, kembali lagi bersama kami di Podcast Al-Mutakin. Siap sekolah iman, akhlak dan prestasi. Yeay. Nah, di sini teman-teman, di pagi ini kita kedatangan artis ciliknya Al-Mutakin nih. Nah, yang dimana artis cilik ini sudah menang banyak lomba pildacil di mana-mana. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 2. Penasaran nggak siapa artis cilik tersebut? Nah, di sini ayo kita kenalan dengan artis ciliknya. Nah, ini Mbak Zea. Coba Mbak Zea silakan berkenalan dengan sahabat-sahabat Mutakin. Silakan. Assalamualaikum teman-teman, namaku Zea, aku umur 8 tahun. Nah, siapa yang dibawa itu? Alicia. Kenalan dulu dong. Assalamualaikum teman-teman, namaku Alicia, aku dari dunia lain loh. Hai hai hai. Nah, jadi gitu ya, sahabat Mutakin. Zea ini Pildacil tidak sendirian. Tentunya ada temannya, yaitu bernama Alicia. Dan tentunya sahabat Mutakin, di balik perjuangan Zea, ya artis ciliknya Al Mutakin ini, ada seorang ibu yang senantiasa membersamainya dalam latihannya. Siapa itu? Ini dia ibunya. Halo Ibu. Assalamualaikum sahabat Al-Mutakin. Ya, bisa memperkenalkan diri Ibu kepada sahabat Mutakin? Ya, kebetulan di sini diundangnya sebagai ibunya Zea Labiba Ilsa Farzana kelas 2. Tapi sambil kenalan lagi ya, saya Ustazah Yanti Ratnasari. Ya, jadi sahabat Mutakin, ibu atau ibunda dari Ananda Zea ini tidak hanya sekedar ibu biasa. Beliau ini juga ustazah guru yang mengajar di SD Al Mutakin ini. Nah, di sini sahabat Mutakin, kita akan berbincang-bincang membahas mengukir prestasi di bulan Ramadannya artis cilik Al Mutakin. Oke, sudah siap? Nah, di sini untuk Ananda Zea, Mbak Zea ya, tak panggil Mbak Zea ya. Baik, sahabat Mutakin, di sini kayaknya kurang banget ya kita kalau enggak bertanya-tanya kepada artis ciliknya Mutakin ini. Oke, Mbak Zea, sudah siap dengan perbincangan ini? Udah ya. Sama jangan lupa nanti Alicianya diajak berbincang juga, oke? Untuk pertanyaan yang pertama di sini santai aja, jangan terlalu grogi atau berdegak. Nah, di sini Ustaz Hendy akan menanyakan dari kapan sih Mbak Zea ini latihan Pildacil? Dari umur 6. Umur 6 tahun? Ya. Wow, umur 6 tahun itu latihannya sendiri atau sudah ada Alicia? Masih sendiri. Masih sendiri. Siapa yang ngajarin? Bunda. Bunda, wah Masya Allah, ternyata bundanya itu sangat bersemangat ya. Oke, sekarang coba tak tanya bundanya nih, kira-kira bener enggak? Gimana Bu, untuk Zea ini, apakah benar latihannya dari umur 6 tahun? Iya, benar. Jadi sebelumnya memang Mbak Zea ini nggak pernah punya keinginan untuk pidato awalnya. Lebih sering ke tahfidz. Oh, tahfidz. Ya. Memulainya itu dari tahfidz, berani tampil ke panggung itu dari tahfidz. Nah, dari tahfidz dia itu sering juara sampai ada kalanya itu tidak diperkenankan untuk mengikuti lomba itu gitu, karena sudah pernah juara di situ. Masya Allah. Jadi akhirnya kita putar balik pikir apa ya kira-kira yang memungkinkan yang masih sefrekuensi sama kemampuannya gitu. Jadi berlatihlah kita pidato. Tapi untuk mengajak awal latihan pidato ini kira-kira sulit nggak untuk adik Zea ini? Sebenarnya waktu awal-awal itu
Kalau saya lebih fokus ke apa yang dia bisa ya. Mm-mm. Jadi kan kalau Mbak Zia ini anaknya cenderung ini banyak banyak komunikasi ya. Iya. Istilahnya kata-katanya itu banyak sekali. Oh gitu. Jadi saya memanfaatkan yang dia paham aja. Kebetulan Mm-mm. kayak pernah di sekolahnya itu ada latihan hadis-hadis apa, ya itu yang saya masukkan untuk tema-temanya. Jadi dia insya Allah sudah bisa dan dia mengembangkan Oh sendiri. gitu. Itu umur 6 tahun berarti dari TK ya, Ibu Ya, ya? dari TKA, TKA ya. Gitu ya. Alhamdulillah berarti ya. Wah, berarti Mbak Zia harus bersyukur nih, ya kan? Karena apa? Sudah diberikan ibunda yang luar biasa, yang dimana juga ngajar di Al-Mutakin, juga bisa menjadi gurunya Mbak Zia gitu. Ya. Oke, di sini tidak hanya itu Mbak Zia, di sini Ustadz Randy tentunya akan bertanya lagi nih. Siap nggak? Siap. Nah, untuk perlombaan yang diikuti itu apa aja? Eh, Dan apakah ada rasa sedih di saat Mbak Zia, aku nggak menang nih? Hmm. Ada nggak Kalau kira-kira? rasa sedih ada pastinya. Pastinya ya. Terus? Kalau lomba pertama itu tahfidz, pas Terus? TKPG itu, terus habis itu beli boneka, disuruh ada Wiwin Pildacil. Oh gitu. Untuk beli boneka ini siapa yang menyarankan? Bunda. Bunda lagi. Enggak aku. Enggak. Biasanya buat mainan. Terus? Terus habis itu dibeliin sama Bunda. Oh. Awalnya berarti boneka itu hanya sebatas pengen punya aja ya. Pengen punya. Setelah itu langsung mempunyai kreativitas atau keinginan, oh kayaknya aku Pildacil ini harus bawa boneka gitu ya. Oh gitu. Alhamdulillah. Ini coba sih diajak ngomong bonekanya. Lagi puasa nggak hari ini? Coba. Alicia, kamu hari ini puasa nggak? Aku puasa setiap hari, Kak. Loh kok bisa? Aku nggak punya tenggorokan nih. Jadi itu ya sahabat Mutakin, di samping namanya Mbak Zia ini sebagai Pildacil ya, artis ciliknya Al Mutakin, juga bisa melucu ya ternyata ya. Oke, tentunya di sini Ustadz Randy akan bertanya, untuk juara-juara yang Mbak Zia dapat, kira-kira juara di lomba apa aja sih? Banyak ya. Yang diingatnya Pildacilnya. Pernah juara berapa, terus lomba di mana gitu? Oh, pernah juara 1 di Al-Akbar. Al-Akbar, juara 1. Ya. Itu lomba Pildacil ya? Ya. Itu sekota Surabaya atau gimana itu? Ya. Oh, segerbang Kertasusila. Se-Jawa Timur ada MTSN Jombang juga ya. Iya. Oh, berarti ada itu campur ya? Iya, campur gitu. Itu berarti maksudnya dari SMP bisa melawan SD gitu? Iya. Wah, Masya Allah. Juara 1? Ikut kategorinya itu usia 7 sampai 13 tahun. 7 sampai 13. Berarti kalau 13 kelas 1 SMP ada yang SMP kan gitu. Alhamdulillah. Wah, ternyata hebat bener ya. Terus untuk yang pas masuk finalnya nih, kira-kira lawannya Mbak Zia bisa besar atau sama seperti Mbak Zia? Besar ya. Seusia SMP atau gimana? Enggak, ada yang kelas 1 SMP. Ya. Ada yang kelas 1 SMP, itu masuk final. Iya, masuk final. Masya Allah. Dua orang ya. Wah. Hebat pakai banget bahasa Arab ya. juga itu. Oh, tuh lawannya pakai bahasa Arab. Allah, keren sebenarnya sih, dari MTSN 4. Oh, MTSN 4. Iya, dan ternyata alumni Al-Mutakin. Itu juga alumni Al-Mutakin. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti Al-Mutakin ini memunculkan benih-benih generasi hebat berarti ya. Coba sekarang tentunya ya Mbak Zia, sahabat-sahabat Al-Mutakin yang ada di rumah pengen tahu nih, gimana sih Mbak Zia kalau Pildacil? Boleh nggak kalau seumpama sahabat Mutakin pengen tahu Mbak Zia tampil Pildacil? Boleh. Sedikit aja. Boleh. Oke? Lihat kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kali ini Zea akan menyampaikan materi Pildacil dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Di sini Zea tidak sendiri. Zea ditemani oleh boneka yang cantik sekali. Assalamualaikum teman-teman. Namaku Alicia. Aku dari dunia lain loh. Ayolah guys. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai muslim wajib berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Al-ayah yang artinya wa'budullaha dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Coba, bisakah kita hitung jasa orang tua kita? Ya, enggak bisa lah, Kak. Iya, Ta. Iya dong, makanku, minum susuku, bajuku, mainanku, belum jajanku, yang banyak tenang. Itu semua siapa yang membayar? Ya emakku lah, Kak. Hehe. Kita tidak bisa menghitung jasa orang tua kita karena banyak sekali tiada terkira. Saat hamil, ibu merasa kepayahan karena mengandung kita. Begitupun ayah. Ayah bekerja siang dan malam untuk mencari biaya kelahiran kita. Saat kita lahir, mereka mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada kita. Bahkan sampai sekarang kasih sayangnya tidak berkurang. Subhanallah, sungguh mulia jasa orang tua kita ini. Subhanallah, makasih emak. Loh Alicia kok cuma emak sih? Bapaknya mana? Oh iya Kak, aku lupa. Terima kasih bapakku yang ganteng tenan. Ada kisah tentang Nabi Muhammad dan sahabatnya. Suatu hari sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku, wahai Nabi?" "Ibumu," jawab Nabi dengan singkat. "Lalu siapa?" Sahabat kembali bertanya. "Ibumu." Nabi tetap menjawab pertanyaan itu dengan sama. "Lalu siapa, wahai Nabi?" "Ibumu." Hingga 3 kali Nabi menjawab pertanyaan itu dengan sama. "Lalu siapa, wahai Nabi?" "Ayahmu." "Loh Kak, berarti ibu itu bapak cicilan Kak." "Bukan begitu maksudnya Alicia. Maksudnya kedudukan ibu lebih 3 tingkat daripada ayah. Kayak lagu zaman mak kita dulu yang lagi viral. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Alicia, enak Kak, kayak lagu dangdut. Bukan lagu dangdut itu Alicia, itu lagu qasidah. Sahabat Mutakin, rahimakumullah. Kita harus berbakti kepada orang tua. Kalau tidak, nanti kita akan diberi hukuman Allah masuk ke neraka. Neraka itu panas, Kakak. Panas banget, Alicia. Panasnya berkali-kali lipat dengan bumi. Betul apa betul? Betul. Biar kita nggak masuk neraka, yuk kita berdoa untuk orang tua kita. Kita berdoa dengan doa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku dikala
masih kecil. Amin. Pintar kamu Alisha. Ubur ikan lele. Alisha pintar pasti Le. Sekian dari Zea. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Thank you all for listening and see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat bener ternyata ya. Tidak diragukan lagi ya Ibu ya untuk kualitas dari Ananda Zea ini dalam berpidato ya. Oke, untuk apa namanya, untuk melancarkan semuanya ini butuh waktu berapa hari ternyata kira-kira? Kebetulan kalau yang ini itu kemarin yang diminta itu kan sebisa mungkin berubah ya. Kadang-kadang itu ada yang butuh berhari-hari. Tapi ketika misal kayak kemarin masuk final, sebisa mungkin kita cari yang misal ada perubahan ya. Pernah juga 1 hari gitu. 1 hari? 1 hari kita berubah Masya tema. Allah. Kayak kemarin ini Di waktu kebun binatang. setelah di dinas, Mm-mm. sorenya dia masuk final Danis. Oh gitu. Terus kita ubah materinya, kita ubah gitu. Besoknya Ya, live. live. Terus habis live itu besoknya lagi bukber disuruh baca Quran sama Masya Abi. Allah. Jadi kita ubah temanya tuh yang penting kalau saya sih ya, terserah apapun yang kamu sampaikan, poinnya apa-apa aja. Oh gitu, Masya Allah. Jadi sahabat Mutakin, inilah perbincangan dengan artis cilik kita, artis ciliknya Al Mutakin ya. Semoga sahabat-sahabat Mutakin yang ada di rumah bisa termotivasi untuk meniru apa yang ada di diri artis ciliknya Al Mutakin ini ya. Semua pasti bisa dilakukan kalau kita mau berusaha dengan sebaik mungkin. Betul? Seperti itu? Nah, oke, kurang lebihnya dari kami mohon maaf ya. Terima kasih sudah membersamai kami sahabat Mutakin di dalam podcast yang kedua, dan mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman sahabat Mutakin yang ada di rumah, dan kita semuanya bisa istiqomah melakukan kebaikan berdasarkan menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kali kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.